Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitriatul Kulub selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemodelan implan. Pada video kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan laporan ujian tengah semester atau UTS dengan judul analisis pembebanan biomekanika pada implan tulang femur berbahan titanium pada berat tubuh manusia sehat dengan berat 70 kg. Nah, karena dengan berat 70 kilogram ini, sehingga yang Nismara simulasikan adalah pembebanan yang diterapkan dalam kepala femur dalam kondisi berdiri sehingga akan dianggap sebagai sepertiga dari berat tubuh manusia sehat dengan berat 70 kilogram tadi sehingga menghasilkan beban sekitar 230 Newton. Kemudian ini merupakan gambar implannya yang mana bisa dilihat bahwa ini itu dipasangkan di bagian femurnya. Nah, untuk posisinya sendiri itu plate-nya itu sebaiknya diposisikan pada bagian lateral atau samping luar dari tulang femur sehingga plate-nya itu akan berfungsi sebagai dynamic tension band atau pita tegangan dinamis ketika dipasang pada sisi tegangan tulang dan dapat kontak kortikal yang stabil pada sisi berlawanan dari plate. Kemudian selanjutnya di sini akan membahas tentang pemilihan material pada implan femur bone plate yang mana di sini digunakan titanium alloy. Yang mana titanium alloy ini pada tabel yang disimulasikan itu memiliki modulus yang sebesar 9,6 kali 10 pangkat 10 PA yang mana ini menunjukkan tingkat kekakauan material atau seberapa besar material akan meregang atau berubah bentuk saat diberikan suatu tegangan. Lalu di sini untuk nilai Poisson ratio-nya untuk titanium alloy itu 0,36 sehingga akan menggambarkan rasio antara deformasi lateral dan deformasi aksial yang terjadi pada material ketika diberikan tegangan. Dengan nilai 0,36 ini menunjukkan bahwa titanium itu memiliki deformasi lateral yang relatif moderat terhadap deformasi aksial. Selanjutnya di sini akan mulai membahas mengenai pemberian gaya pada implan femur bone plate yang mana sudah dikatakan di awal tadi karena ini sepertiga dari berat manusia normal 70 kg. Di sini menggunakan pembebanan sebesar 230 Newton dengan arah sesuai gravitasi. Hal ini mengposisi pemasangan implan dari femur bone plate yang sejajar dengan sumbu X yang menandakan bahwa implan ditempatkan pada posisi statis yang ketika penggunanya itu akan bertumpu pada kaki sehingga saat kaki menahan beban tubuh dalam posisi diam akan mengarahkan beban sesuai dengan distribusi alami tulang femur pada saat berdiri. Selanjutnya akan membahas total deformasi pada implan bone plate. Nah, di sini nilai deformasi maksimum yang terjadi itu 3,0498 kali 10 pangkat 9 meter, sementara yang minimumnya itu 2,7458 kali 10 pangkat 11 meter. Nilai deformasi ini menunjukkan bahwa perubahan bentuk atau deformasi pada implan itu sangat kecil sehingga akan berada di dalam rentang nanometer. Artinya itu karena ini kita menggunakan material titanium, maka titanium itu sangat tahan terhadap deformasi di bawah beban yang diberikan yaitu 230 Newton tadi. Selanjutnya akan membahas directional deformation atau defleksi pada implan femur bone plate. Di sini dengan arah X atau horizontal, deformasinya itu pada implan bone plate ini sebesar yang paling maksimum itu 2,9643 kali 10 pangkat min 9 dan untuk minimumnya itu minus 3,048 kali 10 pangkat min 9 meter juga. Nilai ini itu berada dalam skala nanometer yang mana ini menunjukkan bahwa deformasi yang terjadi itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari deformasi total. Hal ini akan menunjukkan bahwa implan itu cukup kokoh dalam menahan gaya sebesar 230 Newton dalam arah tertentu tanpa mengalami deformasi yang signifikan. Selanjutnya di sini akan membahas distribusi tegangan pada implan femur bone plate untuk yang normal stress.
Untuk yang normal stres sendiri, hasil menunjukkan bahwa tegangan maksimumnya itu 83,415 Pascal yang ditandai dengan adanya warna merah pada beberapa titik, sedangkan tegangan minimumnya itu mencapai minus 84,197 Pascal yang ditandai dengan adanya warna biru. Nah, gradasi warna pada gambar itu menunjukkan variasi tingkat tegangan, di mana warna merah itu menunjukkan tegangan yang tinggi dan warna biru menunjukkan tegangan yang rendah. Pada material karena menggunakan titanium ini memiliki modus elastisitas yang lebih rendah daripada baja, namun cukup tinggi sehingga akan menghindari fenomena stress shielding. Lalu untuk shear stress-nya, di sini ketika sudah diberikan gaya 230 Newton, dengan menggunakan metode struktural statik untuk menghitung tegangan geser pada komponen XY-nya, menghasilkan tegangan geser maksimum sebesar 9,423 Pascal yang ditandai dengan warna merah, dan yang minimum itu minus 8,7 Pascal yang ditandai dengan adanya warna biru. Nah, skala warna pada gambar itu akan memperlihatkan variasi tegangan geser pada implan ketika dipasangkan pada femur, yang mana area warna merah itu yang ada beberapa pada titik itu menunjukkan tegangan gesernya tertinggi akibat beban 230 Newton tadi, dan warna biru itu yang terendah. Lalu untuk ekuivalen stresnya atau ekuivalen von Mises stress dengan pembebanan 230 Newton, ini itu untuk memprediksi adanya kegagalan material akibat beban yang diterapkan, dengan halnya di sini pada menunjukkan area dengan tegangan atau 197 PA atau Pascal, mungkin tentu pada implan yang ketika menerima beban dengan warna biru 2 itu tegangan yang paling rendah yaitu 1,43 kPa. Apabila dikenakan dengan beban 230 Newton, kemungkinan besar diaplikasikan pada permukaan implan, sehingga beban yang ini merupakan gaya yang cukup besar. Untuk kesimpulannya di sini bahwa pemilihan titanium itu sangat baik apabila digunakan sebagai material dalam pembuatan implan femur bone plate, karena akan mengurangi peristiwa stress shielding sehingga sangat cocok digunakan sebagai femur bone plate. Sekian dan terima kasih untuk simulasi Ansys Mismara pada hari ini. Apabila ada salah mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.